Bab 1129. Perintah mendesak. Di depan perintah Neslandia, sedetik pun tidak boleh terlambat. Termasuk berlaku untuk Nathan. Setelah dia memberi perintah, bawahannya, 5 raja perang dan lainnya, semuanya berkumpul dalam waktu singkat. Berangkat! Tanpa ragu-ragu, Nathan segera memerintahkan untuk berangkat. Dewa Perang, tunggu dulu. Green Dragon langsung berkata. Yang lain juga tampak ragu-ragu untuk berbicara. Katakan. Nathan berteriak tidak sabar. Dewa Perang pergi seperti ini, apa tidak mempedulikan Nona Kirana? Dia sebentar lagi akan melahirkan. Terlebih lagi, ini adalah konspirasi musuh untuk membuatmu pergi. Lalu datang menangkap mereka. Green Dragon berkata dengan lantang. Ya, benar. Setidaknya biarkan beberapa dari kita berjaga di sini. Melindungi kakak ipar. Apa boleh? Meskipun White Tiger suka berperang, dalam masalah ini, dia memilih untuk melindungi Kirana. Nathan menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Perintah yang aku terima adalah memimpin semua bawahanku untuk ke perbatasan utara. Tidak boleh kurang satu orang pun. Lalu bagaimana dengan kakak ipar? Bagaimana dengan anakmu? Bukankah kamu ingin melihat sendiri anakmu lahir? Ya, benar. Terakhir kali, butuh waktu 1 tahun untuk menghancurkan Forkul Hetik. Kali ini Forkul Hetik lebih kuat, kita mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Setidaknya 1,5 tahun. Saat seperti ini, pergi selama 1,5 tahun, sungguh menakutkan. Mereka benar-benar tidak rela melihat Kirana ditinggalkan di sini selama 1,5 tahun, dan sebentar lagi akan melahirkan. Terlalu kejam bagi Kirana dan anaknya. Dan kepergian kali ini sangat berbahaya. Apa kita tinggal saja? 18 penunggang dewa, yang selalu diam, juga angkat bicara. Kalian ingin melanggar perintahku? Nathan meraung keras. Tak. Pada saat ini, semua orang berdiri tegak dan tidak bersuara lagi. Perintah militer seperti gunung, mereka tidak berani melanggar. Semuanya, ikuti perintahku dan berangkat ke utara. Nathan memerintahkan. Kali ini, tidak ada yang keberatan, mereka semua masuk sarana transportasi dan siap untuk berangkat. Nathan juga tidak pergi menemui Kirana dan ibunya, dia juga tidak membuat pengaturan apapun. Ia pun langsung masuk ke dalam mobil. Pergi tanpa meninggalkan pesan. Pergi ke perbatasan utara Nun jauh di sana. Karena sangat mendesak. Tidak ada yang lebih tahu dari Nathan betapa menakutkannya Forkul Hetik. Jika dia pergi sedikit terlambat akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jadi tidak boleh terlambat, tidak boleh menunda waktu sedetik pun. Bahkan tidak bisa menemui Kirana dan ibunya. Melihat Nathan yang pergi, Eugene Coffey diam-diam berkata, aku akan berusaha untuk melindunginya. Tapi dia tahu kemampuannya terbatas. Hal ini sudah dalam prediksi Nathan, tetapi juga di luar dugaannya. Dia mengerti para jenderal yang dia kalahkan tidak akan pernah menyerah. Mereka juga akan mencoba memisahkannya dari Kirana dan ibunya. Tapi sebelumnya dia tidak bisa memikirkan apa yang akan dilakukan pihak lawan. Bagaimanapun, perbatasan sekarang aman dan tidak ada masalah besar. Dia sama sekali tidak mungkin dipindah tugaskan. Tapi tidak diduga sama sekali Forkul Hetik akan kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Munculnya Forkul Hetik cukup untuk membuatnya meninggalkan Neslandia. Karena hanya dia yang pernah mengalahkan Forkul Hetik, tidak ada orang lain yang melakukannya. Ini di luar dugaannya. Bertepatan dengan momen paling penting Kirana, terjadi masalah besar seperti itu. Di bawah perintah tingkat tertinggi ini, dia bahkan tidak sempat berpamitan dengan Kirana dan yang lain. Hal ini benar-benar akan membuat prediksi Mulan dan yang lain menjadi benar. Nathan benar-benar menghilang pada saat kritis ini. Dan akan menghilang selama lebih dari setahun. Bab 1130. Di mana Nathan? Keluarlah. Menurut mereka, Nathan ketakutan karena keluarga Clark. Demi nyawanya, Nathan menghilang meninggalkan istri dan anaknya. Seluruh pasukan tidak ada yang bersuara. Semua orang dengan wajah dingin. Terutama Green Dragon dan yang lain yang duduk di samping Nathan bernapas berat. Perintah mendadak ini membuat semua orang tidak berkutik. Nathan bahkan tidak sempat mengatur beberapa orang untuk melindungi Kirana. Mereka tidak berani menanyakan rencana Nathan selanjutnya. Semua orang mengerti bahwa tujuan Nathan sekarang hanya satu, untuk membasmi Forkul Hetik.
Apa yang dikhawatirkan Green Dragon dan yang lain adalah Kirana. Siapa yang akan menjamin keselamatan mereka? Di ruang pertemuan, Logan Clark dan putranya masih menunggu. Tetapi ketika mereka mendengar gerakan di luar, keduanya berjalan keluar. Melihat mobil-mobil militer pergi dengan tergesa-gesa. Ini, apa ada masalah terjadi? Logan Clark dan Cassius Clark ketakutan dengan pasukan di depan mereka. Tuan Clark, sungguh maaf. Dewa Perang Kunlun tiba-tiba mendapat perintah untuk ke perbatasan utara. Tidak bisa bertemu denganmu. Eugene Covey berkata dengan sangat menyesal. Ah, ada masalah besar apa? Sampai Dewa Perang Kunlun harus pergi. Logan Clark berkata dengan terkejut. Cassius Clark juga menjadi gugup. Sampai Dewa Perang Kunlun yang bertindak. Ini pasti masalah besar. Ini rahasia. Aku tidak bisa memberitahu kalian. Silakan kembali, kata Eugene Covey. Melihat mobil militer yang melaju kencang, Cassius Clark tersentak sebentar. Sepertinya aku melihat beberapa orang yang familiar. Cassius Clark bergumam pada dirinya sendiri. Orang yang familiar, Logan Clark bertanya. Sepertinya pernah melihat di suatu tempat. Di pernikahan Nathan. Cassius Clark tampaknya pernah melihat beberapa orang itu di pernikahan Nathan. Hal yang mustahil. Logan Clark membantah tanpa memikirkannya. Cassius Clark juga tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, itu adalah hal yang mustahil. Dewa Perang Kunlun sudah pergi ke perbatasan utara. Mereka juga tidak memiliki tujuan lain di Anhemia. Oh ya, aku masih harus menemui Nathan lagi. Logan Clark tiba-tiba teringat sesuatu. Keluarga Clark telah membuat keputusan. Nama keluarga anak Nathan yang akan segera lahir. Semua yang bernama keluarga Clark pasti ada hubungan dengan klan Clark. Hal inilah yang tidak ingin dilihat oleh klan Clark. Karena itu, setelah anak ini dilahirkan, tidak boleh bernama keluarga Clark. Ketika Logan Clark dan rombongannya datang kembali, Kirana dan banyak orang mulai ketakutan. Di mana Nathan? Suruh dia keluar. Logan Clark berteriak. Nathan. Dia tidak ada. Claudia menelan air ludah. Sudah beberapa jam, Nathan tidak terlihat batang hidungnya. Dia juga sedang curiga. Kemana Nathan pergi? Dalam beberapa bulan terakhir, dia selalu berada di sisi Kirana. Dia tidak pernah meninggalkannya lebih dari 10 menit. Cassius Clark tertawa dan berkata, jangan-jangan Nathan lari ketakutan. Itu sangat mungkin. Logan Clark mengangguk. Entah kenapa. Mulan dan yang lainnya panik. Tampaknya Nathan benar-benar menghilang dan melarikan diri. Kalian ada urusan apa? Kirana bertanya. Tujuanku datang mencarinya sangat sederhana. Setelah anak di perutmu lahir, tidak boleh bernama Clark. Klan Clarkku di Gandala adalah leluhur keluarga Clark di Neslandia. Kami yang memutuskan siapa yang bernama keluarga Clark di Neslandia. Anak Nathan tidak boleh bernama Clark. Logan Clark sangat mendominasi. Siapa nama keluarga anakku? Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kirana sangat bersikeras. Kamu bisa memberinya nama Clark. Maka itu berarti menantang keluarga Clark. Jika kamu tidak percaya, kalian tunggu dan lihat saja. Setelah Logan Clark mengancam, dia pergi. Kirana memikirkannya sebentar, lalu menelepon Nathan. Bersambung.